Sabar aja, say. Kan Doktif udah ngomong berkali-kali. Markus gagal, dalang, segala-galanya dalang itu. Bayangin orang dia yang dalangin untuk masukin NM. Malah diikutin sama cecunguk-cecunguknya. Yang tadinya mati-matian datang terus ya ke pengadilan untuk ngedapetin engagement buat bisa naikin live-nya, naikin like dan comments-nya dan followers-nya. Tiba-tiba ikut-ikutan ngeliput, ngikut-ikutan ngebahas berita viral. Itu kan konten gue udah lama begitu. Konten gue. Iya, neni-neni pansos yang kerjaannya ngintilin artis. Aduh, capek. Aduh, capek. Capek, say. Sumpah. Dan orang-orang yang seperti itu nggak punya pendirian. Mereka yang bilang, aku tuh nggak ada urusannya ya. Aku nggak punya masalah sama siapapun. Kau munafik. Kau kalau bela satu orang, bela Nikita Mirzani aja. Nggak ada bela Nikita Mirzani kalau duduk makan sama musuhnya. Dari mana itu? Itu model apa seperti itu? Cari untung sendiri itu namanya. Karena mungkin ya di otaknya itu, Niki kan udah masuk penjerong, udah selesai. Jadi kalau udah selesai masuk penjerong masih belum keluar, terus udah nggak mau gitu, nggak bersuara dan malah duduk makan sama musuhnya. Logika kau di mana? Namanya kita udah tahu ini orang musuh-musuhnya Doktif. Ya ini kan musuh-musuhnya Doktif semua. Musuh-musuhnya Doktif semua. Udah tahu semua orang ini tuh bermasalah dan udah ada LP dari Doktif. Udah semuanya dilaporin. Dan laporan mereka tidak ada yang jalan. Dr. Oki aja tuh yang katanya, Dr. Oki sindikat kagak terbukti, woi nepos. Lu jangan bikin berita hoax melulu lu. Entar miring mulut lo itu. Mana Dr. Oki tersangka apa? Udah tersangka lah dapat panggilan kagak ada. Mana? Orang Dr. Oki baik-baik aja. Kemarin datang ke pengadilan kesaksian untuk laporannya konsumen itu yang DRG produk-produknya. Baru 3, Doktif punya lebih dari 3 tuh bukti produk DRG bermasalah. Siapa? Buntelan Queen. Gue udah coret Buntelan Queen ya dari hidup gue, karena selama pengadilan gue pikir dia betul-betul bantu keluarga Niki, tapi ternyata dia keluar memakai nama, bilangnya saya keluarga NM kemana-mana, sehingga orang banyak percaya dan akhirnya apa, keuntungan dikeruk sama dia. Nauzubillah min dzalik. Mukanya langsung presong. Lu operasi hidung gak malu ya? Malu lu datang ke pengadilan tiba-tiba operasi hidung. Nauzubillah min dzalik. Gak suka gue sama orang-orang kayak gitu. Berusaha deketin Mamski dari kemarin, merayu banget. Ya gak suka dong Mamski, karena selain NM gak mungkin bohong ya. Gue yakin NM tidak pembohong. NM tidak pembohong. Kalau dia memang dirugikan, dia akan bilang dia dirugikan. Gak akan bikin dia cerita-cerita NM. Oke? Si orang ini, dia juga punya janji ya. Buntelan Queen, lu janji lu mau ngasih modal ke seseorang. Seseorang itu temen gue. Dia yang cerita. Lu janji mau chip in 300 jetong. Ya kan? Dengan gaya lu itu. Sampai gue bilang ke teman gue ya, Buntelan Queen itu gak bakalan nongol. Gak mungkin. Dia itu, lu tahu ya, itu si Buntelan Queen cerita kemana-mana sampai ke teman gue juga, bahwa dia itu yang di istilahnya victimnya NM. Ini kurang ajar ini Buntelan Queen ini. Bener-bener. Kudoakan kau kena ya. Kudoakan kau kena nanti.
Segala 1 sen uang NM masuk ke mulut kau bikin ke muka kau kena nanti. Karena uang itu tidak ikhlas sama sekali lahir batin NM. Gue udah bicara kemarin sama adminnya ya, langsung. Yang di Igoi DM, adminnya bicara sama Mamski. Betul kak, di mana tuh handphone gue? Mana sih handphone gue? Guys, mau gue bacain ininya admin. Lo tap layar dulu yang kencang, jangan cuma 2.900. Gue nggak mau. Gue yakin dia bukan orkai. Gak mungkin orkai sampai banyak, bukan cuma NM doang uangnya ya. Ini menurut adminnya NM ada banyak. Temen-temennya pun kena. Dan dia ini, nanti aku bacain. Tap layar dulu yang kencang. Tap layar, mana HP ku? Oh ini. Tap layar dulu kalian sayang. Tap layar sayangku. Ojo. Berhenti. Terus. Kacau itu. Buntelan Queen itu. Kacau dia. Beneran. Rada-rada. Bukan rada-rada, licik, emang pinter dia. Ya. Bunda Queen. Yang namanya Bunda Queen gak jelas itu loh, nama aslinya inisialnya E depannya. Gak suka gue. Gaya lu. Abis itu setelah sama temen gue janji, nanti ya gue ceritain ya. Tap layar dulu yang kenceng. Pagi juga semuanya. Pagi sayang. Parah itu. Dia ngedeketin semua orang yang deket sama NM untuk ngeracunin dan membela dia. Temen gue yang dijanjiin bisnis, jadi si buntelan ini, Bunda Queen ini bilang ke temen gue, dia mau ikutan bisnisnya temen gue, mau chip in 300 juta. Gila gak lu? Temen gue percaya. Dan temen gue percaya sama dia karena apa? Dia tuh kan bahasanya halus ya. Terus suka bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa agama. Nah lu tahu, temen gue itu sama bener-bener wewnya ke gue sama ke temen gue sama. Dia ada screenshotan percakapan, ya percakapannya masalah uang itu. Dan temen gue tadinya kemakan, gue nggak kemakan. Gue lebih percaya NM. Oke? Hari Senin nih gue, kakak ini dengan admin ya kakak, panjang cerita kakak, intinya dia nipu kakak Niki dan teman-temannya kakak Niki. Gila. Terus aku bilang ini Senin ya say, Senin. Parah banget aku bilang gitu. Tadi siang dia wak-wow aku, cari-cari pembenaran dan minta ketemu aku. Ayo Mamski harus denger dari aku nggak minta Mamski percaya, tapi Mamski ketemu aku aja dulu. Oh gak, gue ketemu lu. Ngapain gue ketemu lu? Bertemu di foto, di posting, sepertinya seolah-olah kita sekongkolan. Gak mau gue, sorry. Terus aku bilang aku gak mau. Pantes hidungnya udah di-OP. Aduh parah tuh orang. Cari pembelaan kakak itu telak banget. Chat sama pengacara ya, Bang U ya, Bang U. Sampai maksa minta duit hari itu harus ada, kalau enggak nanti nggak ada. Separah. Lu parah lu ya. Lu ngeduitin orang ya. Padahal kita kalau nolong tuh tulus dong. Gimana sih? Kalaupun ada biaya-biaya itu, ya udahlah. Misalnya nanti lah biaya gitu loh. Bunda Queen. Parah lu ya ternyata Bunda Queen ya, di belakang gue lu ya. Abis itu lu ke temen gue pula lagi. Janjiin 300 juta. Temen gue kemakan lagi omongan lu. Sampai temen gue waktu kemarin ngobrol tuh, kasihan tahu mam dia. Hah? Gue bilang, gue lebih percaya NM. Gue jauh lebih percaya NM. Terus gue bilang gini, tanggal berapa dia janji? Gue gituin kan. Tanggal 12 mams, tunggu tanggal 12. Gak bakal datang si bunda-bunda itu. Temen gue kaget kan. Temen gue tuh tinggal di luar kota. Dia deg-degan juga karena dia merasa sangat yakin. Bayangin, ini sepinter itu ya, lu ya buntelan Queen ya,
Buntelan Queen, lo pinter sekali memainkan psikologis orang kau ya. Ih, itu bener-bener, itu laten itu guys. Itu bahaya, laten sekali. Ini kalau lu nonton nih, lu lihat mata gua. Lu udah bikin rugi orang yang udah lagi susah di dalam. Sekarang gara-gara ini semuanya, gara-gara masalah lu, ada kerugian yang luar biasa nih. Gak jelas banget lu ya. Dan janji-janji orang mau ngasih-ngasih duit lagi untuk usaha, bilangnya seolah-olah kayak orang kaya, menunjukkan. Terus chat-chatnya abis itu jelek-jelekin. Lu kalau udah ngembat duit orang, jangan jelek-jelekin orangnya dong. Lu kembalikan dong kalau lu bener. Kalau lu bener ya Buntelan Queen, tanggung jawab lu balikin lu tuh duit. Lu balikin sono ke NM Bunda Queen. Tanggung jawab dong lu. Kan lu yang bilang mau bantu. Orang yang udah bilang mau bantu, dia yang balikin uangnya. Nah terus si teman gue ini percaya, kasihan tahu. Dia itu sebenarnya nggak ada salahnya gini. Oh nggak bisa, gue bilang. Terus akhirnya teman gue, lu tahu nggak? Dia pikir masih pasti nih orangnya kan, karena meyakinkan nih si Bunda Queen ini. Ditunggu. Teman gue kan tinggal di luar kota. Ditunggulah si bunda-bunda ini. Kabarnya kan masih connect tuh, masih saut-sautan tuh, masih inian ya, wek-wewan gitu ya, cek. Terus sambil tetap ngobrol sama gue dong temen gue. Terus gue bilang, nih sebentar lagi nih, seminggu lagi, lo yakin nih pasti bakalan bener dia nanam modal 300 juta nih ke usaha lu seperti yang dia udah janjikan, gue bilang gitu. Sambil dia udah ngejelek-jelekin NM ya kan, nggak bilang nggak ada di aku uangnya, bohong, gue nggak percaya sama lu. Terus kata temen gue, iya katanya gitu, beneran katanya gitu. Tapi coba deh gue samperin aja. Akhirnya temen gue ke Jakarta dong, Bo. Lu tahu, begitu temen gue nyampe Jakarta, itu HP langsung silent. Woi, inisial E, lu kenapa? Gue dikasih lihat chat temen gue ke lu. Begitu udah nyampe Jakarta, lu kenapa lu kagak ini Bunda Queen, kagak diangkat? Metong kenapa? Udah gitu nomor yang lu kasih ke temen gue beda ya sama yang lu kasih ke gue. Yang lu kasih ke gue ada gambar elu, yang dikasih ke temen gue kagak ada gambarnya. Lu emang laten kau ya. Gila. Laten kau ya. Penipu itu benar-benar penipu. Astagfirullah. Semua bukti sudah dipegang pihak NM. Ya, semua bukti udah dipegang pihak NM. Jadi nggak akan bisa ngelit. Hati-hati ya yang udah disamperin sama Bunda Queen. Gue tadinya udah dibujuk-bujuk sama Bunda Queen ini. Bilangnya minta ketemu blablabla panjang. Dia sampai bawa-bawa ya Allah. Ketemu dulu Mamski sama aku gini. Terus apa? Tahu nggak kalian? Dihapus semuanya chatnya. Tapi udah gue SS. Dan udah gue file. Jadi udah gue simpen. Kok bahas yang lain sih, berisik banget. Ini apa berisik, woi? Apa ini berisik? Gak kasih makan. Lu gila kali lu ya. Yang beli makanan itu asisten gue buat gue. Dibeliin sama dia, duitnya kan di dia semua. Jangan mau lagi. Ngapain penyanyi gadungan itu? Itu kan bukan penyanyi, itu cuman gara-gara bikin konten sekali yang ibrik. Rosa segera timnya
langsung akun itu dilaporkan, orangnya suruh tanggung jawab. Dia udah pasang pakai lagu. Itu orang memang cuma cari ribut, dan gue nggak akan ladenin karena bukan levelnya Mamski. Teman-teman gue itu artis-artis yang seperti gue, yang udah bener-bener jadi artis dari zaman dulu. Orang-orang yang memang biasa-biasa aja kita, karena kita nggak ngerasa jadi artis juga. Yang memberikan julukan artis itu adalah masyarakat, nonton sinetronnya kita. Terus mereka memang mereka tahu siapa kita gitu loh. Jadi nggak perlu harus kita bilang, oh gue ini gini, gue gini, nggak perlu bayar buzzer untuk kasih tahu ke bikin konten. Oh dia kan artis terkenal, typing di tempat orang itu artis terkenal, nggak perlu. Ya, artis tidak akan pernah mengakui dirinya artis karena yang memberikan label artis adalah masyarakat, gitu. Ya, kerjaannya fitnah dan dia paling benci sama Doktif. Si penyanyi dangdut gadungan itu paling benci sama Doktif. Demi Allah ya Rasulullah, kalau Mamski bohong, biar gue kismin selama-lamanya. Dia habis ketemuan sama aku di pengadilan. Doktif itu kan temen sama Mamski, bestie Doktif. Terus Doktif bilang, aduh aku mau ke pengadilan, tapi udah menjelang sesi terakhir, ketemuannya di Miami aja karena kita mau support kan untuk NM kan, jadi kita makan di Miami. Dan Doktif sudah ada di aku yang bilang aku mau ke Miami. Terus kata Doktif, oh iya gitu ya. Doktif belum bilang, sorry, kebalik. Doktif belum bilang kalau dia mau ketemu di mana ya sama Mamski. Pokoknya dia bilang udah nggak bisa ke pengadilan, udah tinggal sesi terakhir, nggak cukup nih waktunya untuk sampai ke pengadilan. Terus aku bilang, abis ini teteh kemana? Kata Doktif kan, oh aku mau ke Miami, pengen makan di sana. Abis dari pengadilan, aku sama asisten aku, kita jalan ke Miami. Itu ada lah itu si gigi ngetril. Oh my god. Pakai veneer harga gopean kali, gue nggak ngerti ya. Jadinya kayak gitu, nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba masuk ke atas lantai 2-nya Miami udah ada Doktif. Lo tahu? Lu tisu kusut. Lu bilang lu nggak nyari untung, gue nggak jualan, lu jualan. Akun lu jualan. Gue lihat, tapi kena PL. Kenapa? Karena lu cuman naro di keranjang kuning, tapi lu nggak punya barang-barangnya. Karena lu pelit. Lu pelit kau, ya. Barang-barangnya nggak ditaruh di keranjang kuning. Kena lah dia. Di permanen, tutup sama TikTok. Duitnya masih ada, gue nggak tahu, mungkin masih receh tapi udah keluarnya TikTok ini masih ada, bodo amat. Ngapain lu tesot ya, tisu kusot. Nah terus Doktif itu karena memang maunya ketemuan sama aku ya, bukan sama lu gitu ya. Tapi dia ini buka, lu tahu nggak apa? Dia ambil keuntungan di pengadilannya Niki dengan cara apa? Dia pakai 2 kamera on. Kalau gua kan 1, hanya untuk kalian TikTokers. Dia di TikTok dan di YT, dia punya YT. Lu bilangnya nggak jualan lu ya, padahal lu buat AdSense YT lu ya. Dasar kopeot. Buat YT kau, sok-sokan. Nggak ambil untung apa kau? YT kau. Muka gue semua, muka Doktif semua, muka NM kau ambil. Ya. Dasar kau yubrak. Sok-sokan aku ngambil apa kau YT lu? YT lu ke mukanya Doktif. Doktif nggak suka juga karena kan memang dibayarin sama Doktif, ditraktir hari itu ya. Kena traktir lah kita semua. Gue juga nggak nyangka gitu. Jadi fitnahannya si Yubrik ini terlalu parah ya. Kalau Doktif itu nggak suka sama NM, nggak mungkin datang traktir semua orang, termasuk lu, kemakan kan lu itu makanannya NM. Padahal lu udah ambil untung untuk AdSense, dari YT lo itu. Ya. Bilang nggak ambil untung, keterlaluan kau. Udah gitu, guys dengerin ya. Si Yubrik ini
udah ngevideoin gue sama si Doktif, bilang-bilang ditraktir loh. Langsung Doktif, jangan bilang, maksudnya ngapain sih? Itu kan lagi on semua kamera dia ke muka kita. Oh kenapa? Ini kan emang nggak usah, karena kan Doktif tuh orangnya nggak mau gitu loh, kayak ini ditraktir gitu, masih teriak, masih kayak gitu-gitu. Gue bilang udah gue gituin kan. Karena kita tuh menjaga privasi ya. Untuk artis real, kita menjaga privasi. Ini pun mati. Gue ketemu Doktif, ini pun mati. Kecuali kita mau live TikTok berdua. Ini asik lagi makan di depan. Kita lagi ngobrol yang intens, yang private masih. Ya kenapa? Buat YT-nya dia. YOUTUBE. YT AdSense ya kan? Ngambil untung kau. Lebih parah kau. Gua jualan masih ada, gue masukin buat TikTok. Karena TikTok kerjasama sama gue, kerjasama sama MCN gue. Tanggung jawab gue untuk jualan sebagai profesi gue, sebagai e-commerce-nya TikTok. Lu apa? Lu bawa kamera TikTok, lu bawa kamera YT. Dan yang jahatnya nih orang ya, si Yubrik ini ya guys. Lu tahu nggak? Dia itu abis ditraktir, terus dia kayak follow Doktif, tapi kan Doktif ini orang sibuk, ya. Jadi belum follow back atau lupa pastinya lupa, gue yakin. Dia follow, kalau nggak salah berapa hari kemudian, telepon gue pagi-pagi. Jadi sebelum ada masalah itu kerjaannya si Yubrik ini, nelponin gue mulu, wallah. Demi Allah Rasulullah ya, nelponin gua mulu, pagi itu udah nelpon. Itu ngejelekin Doktifnya kayak apaan tahu. Sampai gue bilang gini, nggak usah baper deh, gue gituin langsung. Nggak bisa. Apa itu dia nggak follow aku. Ya Allah, masalah follow guys. Apa itu dia nggak follow aku. Siapa sih? Orang dia masih baru tuh, demi Allah ya. Dia itu masih baru, dia siapa? Gue bilang, loh kok dia siapa? Bukan soal baru atau gimana? Emang ada persaingan? Siapa yang baru apa nih? Kok jadi ada kayak merasa gue senior, atau gue yang paling megang TikTok, atau gue yang paling viral gitu? Nggak penting. Yang penting kan di kasus. Gue bilang, kenapa kamu ribut-ribut sih? Santai aja kali, jangan baper. Namanya Doktif orang sibuk. Kalau dia belum follow back ya wajar aja, orang dia pasti kan nggak inget juga. Gitu say. Wah gua tuh bener-bener kaget banget tuh orang. Tiba-tiba pagi-pagi nelponin gua ngomongin Doktif, ya. Sumpah guys, demi Allah guys, kalau gua nggak akan mungkin bohong ya guys. Gua nggak mau bohong. Gua mau ngomong by fakta. Gua mau ngomong by fakta. Gua nggak akan pernah mau bohong. Gue jadi kasih tau by fakta, ya. Dan setelah itu omongan gue bisa kalian buktikan ya. Gue spill. Nah ini kan ada bilang spill dong kalau fakta. Fandi, ini gue spill ya. Abis itu dia bikin VT di pengadilan ngelawan Doktif. Gue ngamuk. Dia berdua sama si yang cowok itu loh, yang pakai celak mata. Ingat gak? Itu. Wah gue ngamuk. Berdiri di belakang yang tembok itu loh, yang tembok itu dia berdiri di situ. Iya betul. Coba buka saya itunya, VT-nya dia. Iya, dia pernah nyindir produk itu setelah dia merasa tidak di follow. Demi Allah Rasulullah ya, gitu ya. Jadi dia kalau mau adu domba gue sama Doktif nggak kena. Doktif udah tahu, gue udah kasih tahu Doktif langsung, Dok. Begitu dia telepon, gue telepon Doktif langsung. Langsung gue telepon Doktif. Dok, kayak begini Dok, ini kenyataannya. Seperti itu. Iya, ya. Jadi kalian udah tahu ya teman-teman ya. Itulah yang terjadi sayang. Dan yang seperti ini memang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sudah dibiasakan mulutnya untuk membuat berita-berita hoax. Memfitnah itu seperti mudah sekali. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita, anak-anak keturunan kita seperti itu. Dan ini pesan Mamski ya, untuk para influencer, konten kreator, tolong banget.
kita harus bisa menaikkan kode etik, itu harus dijaga untuk menaikkan marwahnya influencer, content creator. Jangan dipandang sebelah mata oleh entertainer yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita membuat berita hoax, berita fitnah, berita bohong, orang akan menilai apa? Ini berita dari TikTok ini gini, gitu loh. Dan itu nggak bagus buat kredibilitasnya influencer. Influencer tuh harus punya kredibilitas tuh yang keren. Itu yang aku pengen perjuangkan. Aku berasal dari dunia entertainment, dari seorang artis sinetron, film, pembawa acara, masuk ke dalam dunia influencer di TikTok. Berikan yang real, fakta. Kita sama-sama sebagai TikToker tidak membuat berita A1 bodong ya. Bikin berita A1 bodong hanya untuk naikin konten. Konten harus konten berbobot, ada kode etik. Makanya gue dukung Rosa. Siapa yang dukung Rosa coba? Harus ada. Gak bisa Rosa dibuat bulan-bulanan seperti itu. Kamu dukung Rosa, bagus. Siapa lagi yang dukung Rosa? Coba tap-tap